Kali ini saya mau berbagi resep untuk membuat kue sengkulun ala saya, yang mana resep ini terbuat dari bahan-bahan sederhana dan hanya diperlukan 4 bahan sudah bisa jadi kue sengkulun seenak ini. Mau tahu cara buatnya seperti apa? Pastikan nonton video ini sampai habis. Pertama, sediakan bahan-bahan yang diperlukan terlebih dahulu seperti ubi ungu, kelapa parut, kelapa dari setengah tua, kemudian dibersihkan kulitnya, kemudian diparut, dan juga untuk gula pasirnya ini 250 gram atau setara dengan 15 sendok makan. Oh ya, tadi untuk kelapa parutnya itu sebanyak 500 gram. Kemudian untuk tepung ketan putihnya sebanyak 500 gram juga atau 1 bungkus gitu ya. Atau ini setara dengan 50 sendok makan. Kemudian setengah sendok makan garam dan juga vanili bubuk. Nah, jika menggunakan vanili bubuk yang kemasan seperti ini, gunakanlah 3 cup seperti ini untuk resep yang seukuran tadi. Kemudian sediakan loyang agar-agar seperti ini. Saya sarankan menggunakan loyang yang ukuran 24, tapi saya nggak punya yang ukuran 24, jadi saya menggunakan yang di bawahnya. Selanjutnya ubi ungu yang tadi dikupas lalu dibersihkan dan dipotong seperti ini. Oh ya, ini untuk memudahkan untuk mengingat bahan-bahan yang digunakan. Ini cukup mudah. Untuk bahan seperti tepung ketan putih, kelapa parut, serta ubi ungunya itu takarannya sama-sama 500 gram. Yang membedakan hanya takaran gula pasirnya, yaitu 250 gram atau setara dengan 15 sendok makan. Kita lanjut ke cara pembuatannya, yang mana ubi tadi yang sudah dibersihkan kita kukus terlebih dahulu selama 10 sampai dengan 15 menit. Setelah 15 menit dan ubi ungunya sudah masak, setelah dikoreksi sudah empuk dan masak, maka ubi ungunya siap untuk diangkat. Setelah itu dinginkan terlebih dahulu, lalu kemudian lumatkan menggunakan garpu seperti ini. Untuk tingkat kehalusannya kira-kira kurang lebih seperti di video ini. Jangan terlalu halus juga agar nanti teksturnya masih terasa ketika kuenya sudah dikukus atau setelah masak. Selanjutnya pindahkan ubi ungu tadi ke dalam wadah yang cukup besar karena nanti akan dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian tambahkan tepung ketan putih secara keseluruhan ke dalam ubi ungu tadi. Lalu masukkan garam yang sudah disediakan serta bubuk vanili secara keseluruhan. Ini kita aur-aur dulu ya agar bahan-bahan yang ada tidak mengumpal sebelum menambahkan bahan-bahan yang lainnya. Setelah dirasa sudah cukup diaur-aur, tambahkan lagi gula pasir yang sudah disediakan tadi. Kemudian lanjut lagi diaur-aur seperti ini. Jika ditemukan beberapa adonan yang mengumpal, maka boleh dihancurkan menggunakan tangan. Setelah itu kita lanjut aur-aur lagi untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal sebelum menambahkan bahan-bahan lainnya. Setelah dirasa sudah cukup, kemudian tambahkan kelapa parut yang sudah disediakan tadi.
Lalu lanjut lagi di aur-aur seperti ini. Untuk proses aur-aurnya memang cukup memakan waktu dan butuh ketelatenan serta kesabaran ya. Karena untuk proses aur-aur ini yang akan menentukan nanti hasil kuenya bagus atau tidak. Jadi perlu ketelatenan dan kesabaran karena ini akan memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya sediakan loyang, dan untuk loyangnya ini tidak diolesin apa-apa. Langsung saja masukkan adonan yang tadi secara perlahan ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Cara memasukkannya cukup ditaburi seperti ini ya, jangan sambil ditekan. Karena nanti kalau ditekan hasilnya tidak bagus. Jadi cukup ditaburin secara perlahan, jangan menggunakan tekanan sedikit pun agar mendapatkan hasil yang bagus. Nah, untuk takaran bahan-bahan yang tadi sebenarnya itu cukupnya untuk ukuran loyang 24 karena nanti pada saat dikukus ini akan menyusut, jadi harus difullkan sampai full banget ke pinggir-pinggir loyangnya. Selanjutnya panaskan panci, lalu bagian bawah pancinya ini saya lapisi kain seperti ini. Lalu masukkan adonan kue yang tadi dikukus selama kurang lebih 30 menit. Atau bisa dikoreksi, dicek sesekali kalau sudah mateng bisa dihentikan, tapi setelah 30 menit misalnya masih lengket pada saat dicucuk lidi maka boleh dilanjutkan sekitar 10 menit lagi. Di sini saya beri lapisan daun pisang untuk bagian bawahnya karena tekstur kue sengkulun ini sedikit lengket. Kemudian ini dia hasilnya. Nah, untuk proses pengukusan tadi saya hanya menggunakan durasi selama 30 menit. Pada saat saya koreksi ternyata sudah matang sampai ke tengah-tengahnya. Jadi langsung saja saya angkat seperti ini. Nah, ini untuk tipsnya pada saat mengeluarkan dari loyang, jangan langsung mengeluarkan pada saat masih panas banget. Tapi ditunggu sekitar 20 menit terlebih dahulu sampai adonannya sedikit mengeras atau sedikit dingin agar nanti hasilnya ketika dikeluarkan dari loyang tidak lengket. Nah, untuk memotong saya sarankan juga gunakan pisau yang anti lengket karena saya belum punya pisau yang khusus, maka saya hanya menggunakan pisau dapur seadanya. Tapi it's okay, ini juga tetap bagus. Yang penting untuk kuenya hasilnya ini sempurna, dan untuk rasanya enak banget. Selain enak, dia juga sehat karena terbuat dari bahan ubi ungu. Nah, sedikit informasi, kue ini enaknya dimakan pada saat masih hangat. Ketika ia sudah dingin, dia agak sedikit mengeras. Jadi selagi masih hangat seperti ini, untuk teksturnya kenyal-kenyal, lengket-lengket seperti ini, tapi juga gurih, untuk kelapanya terasa banget. Oke, itu saja. Selamat mencoba dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya atau di resep-resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.